Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin suri minhajil islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi melalui halaqah rutin tiap malam Sabtu. Mudah-mudahan halaqah ini membawa keberkahan, kemaslahatan kepada kita semua dan juga kepada keluarga kita, kepada bangsa kita. Mudah-mudahan Allah meningkatkan kualitas keilmuan kita, keimanan kita, dan amal kita dari waktu ke waktu. Malam ini kita akan membahas soal hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Kata-kata ini sering kita dengar, tetapi mungkin kita belum menjiwai, menghayati. Dah tentu ini bukan hal yang ringan ya. Jadi bukan hal yang gampang. Nah, apalagi saat ini kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat, baik yang sifatnya pribadi maupun sosial ya. Baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, Masya Allah, ini luar biasa. Tidak hanya bersifat lokal, tapi juga global. Nah, tentu kita ditantang untuk bagaimana kita ini bisa lolos, ya, bisa keluar dari berbagai kesulitan, ya, kecemasan, ketakutan. Nah, tentu kita harus kembali kepada agama, karena memang agama ini sebetulnya sudah lengkap. Cuman kita yang kurang sungguh-sungguh untuk mencari apa guidance, ya, tuntunan ya, dan petunjuk saat kita menghadapi masalah. Terutama dalam Al-Quran kita menyadari wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Aku turunkan Al-Quran itu bisa untuk memberikan penjelasan apa saja, kullu syai'. Nah, tentu kita ingin mencoba mencari jawaban-jawaban. Mudah-mudahan dengan jawaban itu yang bisa kita jadikan pegangan. Karena ya memang manusia ini punya kelemahan. Nah, oleh karena itu ya, mudah-mudahan dengan berbagai kelemahan dengan tuntunan Allah ini, insya Allah. Nah, tentu sekarang solusinya adalah sholat. Mari kita ya, kalau kita dengar dalam adzan tiap hari, tiap waktu,
hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Kita diajak, ayo kita sholat, ayo kita sukses. Nah ini segera ya, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nah, kenapa kita ini kok nggak sukses-sukses? Kenapa kita ini gagal? Kenapa kita ini lemah? Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit panik. Ya. Nah, memang manusia berat itu. Jadi wajar kalau ya kita ini gimana solusinya supaya kita itu melakukan empowerment ya. Yang tadinya powerless, tidak berdaya, menjadi powerful. Yang tadinya hopeless, tidak punya harapan, menjadi hopeful. Yang tadinya tidak punya makna, tidak ada meaningless, tidak ada nilai hidup ini. Rasa-rasanya mau bunuh diri, menjadi meaningful, menjadi bermakna, menjadi berarti. Yang tadinya hopeless, tidak punya harapan, menjadi hopeful. Nah, ini menarik kalau kita resapi itu. Kita diajak, ayo sholat, ayo sukses. Tapi kenapa kita ini kok nggak sukses ini? Jangan-jangan ada yang salah. Nah, malam ini kita untuk melakukan introspeksi, kita melakukan evaluasi. Apa yang salah dengan kita ini sebetulnya? Nah, mari kita perbaiki. Karena orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah pada saat dia berbuat salah, dia segera sadar dan dia berubah. Nah, ini. Nah, apalagi kita tahu betapa hebatnya salat ini menjadi tolok ukur. Ya, nanti di yaumul qiyamah yang dihisab, yang dihitung pertama itu adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka dianggap itu sudah bagus semua yang lain itu. Begitu juga sebaliknya, kalau salatnya jelek, rusak, maka dia akan merugi dan menyesal. Nah, tentu ini bukan main-main sholat. Bahkan perintah yang lain, itu ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, dipanggil langsung kepada Allah, ke Sidratil Muntaha. Di mana tidak ada yang bisa berhadapan dengan Allah kecuali Rasulullah. Ini hanya untuk menerima perintah sholat. Jadi sholat ini betul-betul adalah satu instrumen untuk bisa mengatasi masalah. Tapi kadang-kadang hal-hal yang rutin, hal-hal yang biasa, seringkali kita itu abai. Kita lupa, dianggap itu adalah hal yang sepele. Nah, ini yang harus menjadi renungan kita semua. Nah, mari kita berubah, ya, mulai dari diri kita sendiri. Nah, kita menghadapi ujian, cobaan, kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan sosial, subhanallah. Ini, mari ya, apakah sudah mencoba menggunakan salat ini? Fafiru ila Allah. Kita lari kepada Allah. Dan kita tahu salat ini macam-macam. Ada untuk misalnya kedudukan, untuk makom kemuliaan, misalnya atau salat tahajud, ada salat hajat. Ya, supaya tentu kita punya kebutuhan. Ada juga salat duha untuk rezeki, subhanallah. Masya Allah. Sholat tarawih macam-macam. Bahkan juga sholat istikharah, kita membuat pilihan. Setiap hari kita menghadapi pilihan. Sudahkah kita sudah melakukan, menggunakan instrumen sholat? Ya, karena sholat ini adalah satu instrumen kita itu untuk nyambung kepada Allah. Nah, ini tentu kita harus mengerti hakikat sholat ini apa. Itu bagaimana kita komunikasi ini. Nah, oleh karena itu sampai seorang ulama, kalau sampai sholat ini tidak punya pengaruh apa-apa, terus apa lagi yang lebih hebat itu? Karena itu adalah suatu luar biasa. Dan ulama mengatakan kalau kita betul-betul ya, menjaga, memperhatikan sholat kita, mutunya, waktunya, ya Allah sebagai balasannya itu akan sukses. Jadi yang namanya sholat itu bergandengan dengan sukses. Nah, oleh itu tentu ukuran sukses ini apa gitu. Jadi tentu sukses menurut Allah, terutama ya sukses yang dahsyat ya. Ya kalau kita sudah memenuhi hak-hak Allah, maka Allah akan juga membalas gitu. Nah, inilah. Makanya ya cuman kecenderungan kita ini ada distraksi. Kita cenderung pikiran kita itu lupa mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Walaupun kita tahu bahwa di Al-Quran akhirat itu jauh lebih
baik, lebih dahsyat dan jauh lebih abadi. Nah ini. Jadi kita tuh memiliki preferensi ya, preferensi lebih mementingkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Nah ini. Nah oleh karena itu ini yang membuat kemudian kita ini tidak fokus, tidak menjiwai, tidak menghayati. Karena kita terdistraksi, teralihkan pikiran kita, terganggu fokus kita ini. Hanya kepada yang terlihat saja, yang al-dawhar, yaitu yang kelihatan saja, yang lahiriah. Padahal manusia itu tidak hanya jasmaniah, tapi juga batiniah. Makanya sering kita melihat dan kita mengalami dan merasakan betapa kita sering tanpa sadar secara fisik kita itu sehat. Tapi secara batin, secara pikiran, kita ini sakit. Ya. Sakit. Nah ini bagaimana? Padahal WHO mengatakan sehat itu tidak hanya fisik. Dan sekarang ini banyak orang yang mati COVID katanya justru yang memperparah bukan COVID-nya, tapi non-COVID-nya. Yaitu jiwa yang panik, ya. Jiwa yang takut, yang cemas. Nah bagaimana kita itu memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan itu, sehingga dari aspek psikis itu berdampak kepada aspek fisik. Gara-gara kita tenang, gara-gara kita itu damai pikiran, kita malah menjadi kuat dan berdampak kepada fisik. Sebaliknya, kalau kita ini cemas, kita khawatir, kita sedih, berlarut-larut, ya. Nah, mungkin ditinggal oleh istri, oleh anak, oleh teman, ya Allah, guru yang dicintai, sahabat. Nah, ini semuanya kita kembali kepada Allah bahwa itu adalah supaya kita merenung. Makanya di Al-Qur'an ada di hadis mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Cukup ya peristiwa kematian itu menjadi pelajaran kepada kita, nasihat itu bahwa lillahi ma fis sama'i wal ardh. Makanya kita sering mengatakan innalillah, kita ini milik Allah, tapi baru hanya berhenti kepada di mulut. Ya, tapi kita kadang-kadang tanpa disadari kita tuh merasa bahwa ini milik kita milik kita, istri, anak, harta milik kita, jabatan milik kita. Itu sehingga pada saat diambil oleh Allah terjadi perubahan, terasa sekali dampaknya, sakitnya, kecewanya. Masya Allah. Tapi kalau kita betul-betul menghayati filosofi innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyirus sabirin, maka kita akan tabah, menjadi tegar, menjadi kuat itu. Karena kita menghayati. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan sholat. Mari kita melakukan perubahan terhadap sholat kita itu. Jangan hanya sekedar ya menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul menjiwai, menghayati, sehingga betul-betul bisa merubah situasi yang tadinya kritis itu yang menjadi tenang, nyaman. Ya, bukan nikmat, bukan karena tidak ada tantangan, ada tantangan, tapi kita tahu bahwa ada yang maha tuh, yaitu kita lari ke sadar dengan kekuasaan Allah, yaitu Tuhan segala Tuhan, Rabbul Arbab, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, jagat semesta. Nah ini, oleh karena itu kita seringkali diingatkan, fokus kita ini sekarang fokusnya hanya ke dunia. Kita lupa bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia. Bahkan di dunia itu hanya tidak ada artinya. Kita sering kecewa, ya. Kita puas, itu kata di Al-Quran, sering kita itu dipertanyakan, apakah kamu tuh puas dengan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Padahal kehidupan dunia ini hanya, Masya Allah, tidak ada artinya. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kamu ingin tahu perbandingan dunia dan akhirat itu, kamu celupkan jarimu ke laut, yang melekat di jarimu itu, ya itulah dunia. Qalil, itu tidak ada artinya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun. Andai saja kita bisa hidup 1000 tahun. Menurut ukuran kita panjang itu. Tapi di akhirat itu sama dengan 1 hari itu.
begitu khalidan mukhalladan, unlimited. Nah, ini justru itu yang harus kita fokus. Andai saja kita ini fokus kepada akhirat, apa yang terjadi di dunia ini ya itu tidak terlalu lah apa itu tidak terlalu berarti gitu ya. Ya kita ya manusiawi lah kita sedih gitu. Tapi kalau kita mengerti bahwa dunia ini hanya sekedar ya begitu wataknya. Jadi kita akan lebih secara psikologis lebih siap. Gitu. Kenapa kita tidak siap? Karena kita memperlakukan dunia itu kadang-kadang over, berlebihan gitu. Sehingga kita tidak siap. Nah, itu yang kemudian menimbulkan komplikasi-komplikasi pikiran ya. Ya, nah inilah. Dan kita hanya melihat sesuatu itu apa yang kita lihat. Padahal yang tidak kita lihat itu jauh lebih luas, jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu ini, sholat ini bagaimana kita menajamkan aspek batiniah kita. Jangan hanya menggunakan aspek-aspek yang sifatnya rasional saja, intelektual saja. Yang sifatnya ruhani, yang sifatnya batiniah, itu kita tinggalkan. Padahal itu jauh lebih luas. Nah, oleh karena itu ini, sholat ini untuk mengonkan, supaya kita ini mampu menembus batas. Menembus batas-batas ya, yang rasionalitas. Sehingga ya tidak harus dipertentangkan, tapi bagaimana itu dikombinasikan dia itu. Jadi supaya hati kita itu punya rasa, punya ketajaman, dan bahkan ukuran dalam agama yang namanya sukses itu bukan di dunia, apa yang disebut a'zamu fauz, yaitu kesuksesan yang dahsyat itu, yaitu apa? Ya didefinisikan di dalam Al-Quran. Barang siapa orang itu bebas dari api neraka dan masuk surga, maka itulah orang yang sukses. Faz sama dengan falah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kehidupan dunia penuh dengan jebakan, menterlenakan, ya, membuat kita itu terlena, lupa itu. Ya itu. Nah, inilah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita menyadari memang watak dunia itu yang begitu, maka kita akan lebih stabil, lebih mantap. Ya. Ada masalah kita lari kepada Tuhan. Ya. Jadi lari kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, di sini disebutkan, sungguh akan sukses orang yang beriman itu. Jadi ini keimanan ini yang menjadi standar ya. Keimanan gitu. Karena kalau orang yang beriman itu percaya betul Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa. Nah, siapa orang yang beriman yang sukses? Nah, di sini secara spesifik diperjelas, yaitu yang sholatnya khusyuk ya. Ya, itu. Nah, ini yang harus menjadi koreksi kita semua. Sudahkah sholat kita ini khusyuk? Nah, ini. Kemudian yang kedua ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Ya Allah, betapa banyak kita ini dalam waktu kita ini habis untuk waktu yang sia-sia. Ya. Jadi yang tidak bermanfaat ya. Ya ini, entah itu perkataan, entah itu perbuatan. Anil lagwi mu'ridun. Nah, kita menjauh. Kalau kita ingin sukses ya. Ya, pertama sholat khusyuk ya, hal-hal yang tidak penting, tidak ya yang sia-sia ya kita jauhi itu. Tuh. Kita melaksanakan zakat ya, menunaikan kewajibannya zakat. Kemudian juga kita menjaga pahlawan kita ya. Kita harus menjaga itu, jangan sampai kita berzina ya. Ini ya. Juga Masya Allah itu ya. Dan juga bagaimana kita memelihara amanah dan janji kita. Subhanallah. Ini orang yang sukses. Betapa kalau kita bisa melaksanakan amanah, itu luar biasa. Dan kemudian orang yang sukses itu yang selalu menjaga, memelihara sholatnya. Jadi betul-betul prioritas sholat itu. Jangan sampai di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Ya, makanya kalau di Mekah itu ya, kalau pada sholat semuanya itu ditinggal semua. Ya, kenapa itu? Karena nanti mereka-mereka itu yang sholatnya khusyuk, yang meninggalkan perbuatan perkataan yang sia-sia, membayar zakat, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dia amanah, itu ya.
dia menjaga sholatnya, maka orang itu akan mewarisi yang disebut dengan humul firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Jadi surga itu, makanya kata Rasulullah, kalau kamu berdoa minta surga, maka mintalah surga yang namanya firdaus. Karena apa? Karena surga firdaus itu adalah a'lal jannah, yaitu jenis surga yang kelas gitu loh. Masya Allah, yang di mana di bawahnya itu terpancar sungai-sungai, kemudian di atas itu adalah arsy Tuhan, subhanallah. Ini hakikat sukses itu loh. Ya. Nah, tapi ingat, nah ini, jadi memang kalau betul-betul kita orang yang musallin, orang betul-betul sholat, maka insya Allah akan bebas dari dari kelemahan manusia. Nah, manusia itu punya kelemahan apa? Suka mengeluh, suka berkeluh kesah, ya, suka curhat, suka galau. Nah ini, innal insana khuliqa halu'a. Kalau ditimpa kesusahan, aduh, berkeluh kesah sedikit-sedikit, masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia pelit, dia tidak mau berbagi itu. Nah, siapa orang yang bebas dari kelemahan itu? Illal musallin. Nah, ini orang yang betul-betul sholat ini. Nah, Masya Allah ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan nanti sholat ini. Makanya kita harus mencoba mengoreksi, ya. Karena ini musallin, ya. Jadi, karena sumber sholat itu bisa membuat kita ini naik, ya. Dan juga sholat kita ini bisa membuat kita ini celaka, yaitu sholat yang abai, ya, hanya fisiknya tok. Makanya cilaka orang yang sholat, yaitu dalam sholatnya apa? Dia ya abai, tidak tahu, hanya fisik. Kalau istilahnya Al-Quran dan juga sering disampaikan oleh Prof. Imam Suprayogo, itu hanya bersiul saja, tidak mengerti. Nah ini, makanya itu kita berusaha sekarang ini, ya, mari kita buktikan, ya, di tengah kita ini sedang menghadapi masalah, ujian, Masya Allah, kesulitan ekonomi, kesulitan pribadi, Masya Allah. Nah, mari kita koreksi dari dari yang pokok, yaitu sejauh mana kualitas, sebagus mana kualitas komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Ya Allah, saya ingat, ya, waktu saya dulu dekat dengan Gus Dur, ya. Pada saat Gus Dur berkuasa, ya, jadi presiden, ya, saya diangkat jadi konjen, ya, dan padahal seharusnya tidak boleh. Tapi bagi orang yang lagi berkuasa, aturan itu tidak berlaku. Subhanallah, enak sekali kalau sudah dekat dengan presiden itu. Subhanallah, saya bisa jadi konjen, tapi pada saat Gus Dur diturunkan, ya, satu paket saya diturunkan juga jadi konjen, ya. Gitu loh, karena tidak berkuasa itu. Masya Allah. Begitu juga saya waktu jadi staf khusus Menristek Dikti, ya Allah, gitu, ya. Nih, saya membayangkan bagaimana kalau saya ini dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, ini betul. Dan sholat itu adalah instrumen yang paling top, ya. Bagaimana kita itu connecting dengan Allah. Kita menghadap kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Nah ini, barangkali ini yang harus kita pikirkan bersama, ya. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita, gitu. Nah ini, kenapa? Ya karena memang sholat itu tiang agama. Kalau kita betul-betul menegakkan sholat itu, maka menegakkan agama. Kalau kita merobohkan, ya robohlah. Gitu. Nah, sudahkah kita itu ngeh atau sadar dengan kualitas sholat kita ini? Apa yang kita baca, bagaimana hati kita, pikiran kita pada sholat. Kadang-kadang kita sholat tapi pikiran kemana-mana. Ya, bagaimana, ya, kalau ada orang menghadap kita tapi pikirannya ngelantur kemana-mana, apa tidak jengkel itu. Itu juga Allah itu. Ya, kalau kita menghadap kepada Allah tapi hatinya tidak di Allah, ya, pikirannya Masya Allah. Dan banyak para ulama, ya, dan juga para ahli mengatakan memang sholat ini tidak kelihatan, ya, tapi bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah ini, oleh itulah Allah yang akan mendatangkan berbagai
apa itu keajaiban. Dan tugas kita hanya bagaimana kita sholat, percaya, dan tunggu hasilnya. Nah ini kata ulama. Maka ini kita mencoba memahami sedikit tentang sebagai rukun yang kedua, ya, Islam yang kedua, ya, tentu akan memberikan dampak sholat itu terhadap kesempurnaan jiwa kita itu, kehidupan kita ini. Jadi sholat itu akan membuat kita ini akan jauh dari adab Allah atau sebaliknya, murka Allah atau sebaliknya. Dan kita tahu nanti di yaumul qiyamah pertama kali yang ditanya itu adalah sholat. Kalau itu baik ya udahlah, dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau itu jelek sholatnya, nah ini sudah memberikan dampak kepada yang lain. Nah oleh karena itu ya sholat ini khusus, tidak seperti ibadah yang lain. Jadi memang ya tidak bisa kita mencari sholat sendiri-sendiri, ya. Semuanya ada aturannya. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi ada syaratnya, ada kewajibannya, ada rukunnya. Jadi karena sholat menurut ulama adalah ikatan ruhaniyah antara langit dan bumi. Nah, di saat hati kita ini fokus, ya, betul-betul tenang, khusyuk, maka anggota badan kita semuanya akan mengikuti. Nah, jadi gitu. Jadi yang penting hati. Kalau hati, maka anggota yang lain itu. Hati itu ibarat raja, ibarat presidennya. Yang lain akan ikut. Nah ini. Itu bagaimana kita melaksanakan betul-betul waktu dari sholat duhur, asar, maghrib, sampai isya. Ya. Dan di sini ada cerita, saya juga baru tahu bahwa adzan itu ya dulu ya untuk memanggil, ya untuk memanggil sholat itu. Jadi rupanya dulu dari Abdullah bin Zaid, ya itu ya. Jadi untuk memberikan tanda, ya masuknya waktu sholat, ya. Ya dulu diusulkan pakai api dan juga pakai lonceng, tapi Rasulullah tidak mau karena itu mirip dengan ibadahnya Nasrani, ya, dan Yahudi. Kalau Yahudi itu pakai api, kalau Nasrani pakai lonceng, ya. Nakus, ya. Nah, tapi akhirnya kemudian ada seorang sahabat, ya, yang bermimpi, ya. Kemudian ya, ada ucapan Allahu Akbar dan macam-macam. Nah, kemudian diusulkan kepada Rasulullah dan kemudian disetujui dan sampai saat ini. Nah, itu. Jadi yang antara lain ada kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini panggilan. Jadi itu dua yang tidak bisa dipisah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kita ini diajak bagaimana supaya kita ini sukses. Mari kita menghadap kepada Allah. Karena Allah itu hakikatnya yang memiliki semuanya. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, nah itu kadang-kadang orang hanya ingin hanya fokus kepada kesuksesan dunia saja. Padahal agama mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sukses, akhirat juga sukses. Nah, inilah oleh karena itu bagaimana kita menghadap kepada Allah ini jadi merupakan satu karunia Allah ini. Makanya ini adalah adalah suatu ibadah yang luar biasa, karena itu menjadi sebab, sholat itu yang akan menjadi sebab, ya, kesuksesan kita. Makanya ada kata-kata diulangi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu karena sholat ini betul-betul menjadi basis, ya, keberhasilan kita, keselamatan kita, bahkan nanti syarat masuknya surga itu, yaitu yang penuh dengan kenikmatan yang abadi, ya. Nah, oleh karena itu di sini banyak ulama itu apa yang membuat kita itu khusyuk? Gimana caranya supaya sholat kita ini khusyuk? Ternyata ulama membuat teori, ya. Ya, pertama harus ya persiapan. Kita kadang-kadang nggak pernah persiapan, ya dadakan gitu, ya. Ya gitu. Dan juga kita harus tenang, jangan terburu-buru, tidak boleh terburu, adamul isra', ya. Kemudian kita juga merenung apa yang kita baca, sudah kita baca, ya. Qul huwallahu ahad, Allah misalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, itu kita harus memahami
ayat-ayat. Dan kemudian kita itu berpikir tentang betapa agungnya Allah itu yang maha suci. Dan kemudian kita fokus jangan melihat kemana-mana ya, mata itu ya. Jangan sampai kita itu melihat kanan kiri ya, itu kadang-kadang melihat ke atas, ke samping, nah itu ya. Dan kita harus sadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Kita saja berhadapan dengan bupati, berhadapan dengan gubernur saja kita tuh salah tingkah. Kita berhadapan dengan atasan kita, Masya Allah, kita rela menunggu. Ya, saya sering ketemu presiden itu harus nunggu 2 jam itu. Ya Allah, subhanallah. Nunggu menteri, ketemu menteri. Ini Allah ini. Kita nggak sadar kalau kita ini. Makanya ulama-ulama dahulu ya, kalau mau sholat itu gemeter itu. Itu sampai temannya bertanya itu. Kamu kenapa sih kok kalau saya lihat setiap mau sholat kamu tuh kok agak gemetar, kok ketakutan. Nah, rupanya ya yang bertanya itu tidak pernah menjiwai, menghayati. Sementara yang ditanya itu menjiwai. Dia menjawab, tahukah kamu saya ini mau menghadap siapa? Menghadap Allah, Tuhan segala Tuhan yang memiliki segala-galanya. Nah, ini penghayatan, kesadaran ya. Yaitu. Dan bagaimana kita juga memperbaiki Al-Quran kita, bacaan kita, dan kemudian menyampingkan semua urusan dunia pada saat sholat. Nah, ini kebalik. Kadang-kadang pada saat sholat semuanya datang itu. Ingat ini kunci, ingat ini Masya Allah, pekerjaan, ingat ini Masya Allah. Nah, padahal apa? Harus di-remove, harus dihilangkan semua. Begitu juga jangan sampai kita itu sholat ngantuk atau apa gitu ya. Harus betul-betul keadaan segar ya. Nah, ini itu yang menyebabkan khusyuk itu harus ada persiapan. Dan juga ini juga obstacle awaik al-khusyuk fi shalah. Jadi apa biasanya yang membuat kita ini tidak khusyuk? Nah, karena lemahnya iman. Kita nggak percaya kalau kita ini akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Dikira kita ini hidup terus ya. Kita lupa kalau manusia itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 ya. Nah, itu. Dan kita sering kali was-was syaitan, ada bisikan setan ya. Dan kemudian karena apa? Kita suka abai, suka lupa, kurang berzikir dan menuruti hawa nafsu. Dan perhatian kita selalu pingin dunia ini, dunia itu. Kurang ya, nggak pernah puas. Dan kita suka meninggalkan tidak ke masjid, tidak berjamaah. Dan kita tidak mencintai saudara kita. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin khusyuk, ya kita harus belajar mencintai saudara kita. Fillah ya. Kemudian juga bagaimana meluruskan shaf gitu ya, supaya rapi. Dan juga perilaku kita, hati-hati kalau kita ini berbuat zalim kepada sesama saudara kita ya, dan kita tidak pernah memberikan hak-haknya, maka itu akan berpengaruh kepada sholat kita. Itu. Kemudian yang kedua, jangan suka ngelantur pandangan kita itu, makanya dianjurkan fokus kepada arah sujud ya. Yaitu. Dan yang kedua, kita dianjurkan jangan sholat di tempat yang banyak gambar-gambarnya itu, sehingga akan membuat kita itu terganggu pikiran ini. Nah, ini yang hakikat daripada khusyuk, itu hakikatnya adalah hati kita. Ada getaran-getaran gitu ya. Kita merasakan itu. Jadi, terutama kalau di tengah malam. Yang sampai kita misalnya sampai menangis, Masya Allah gitu ya. Karena hati hadir gitu. Karena dalam diri manusia itu ada segumpal daging, kalau itu baik yaitu yaitu hati. Nah ini secara fisik, tapi secara ilmu tasawuf itu hati itu sebetulnya keimanan itu. Kualitas keimanan. Jadi getaran-getaran itu. Jadi pada saat disebut Allah, Allahu Akbar. Nah, kita merasakan Allah itu memang besar. Bagaimana tidak besar? Maha dahsyat. Yang kita menyadari ciptaannya saja begitu dahsyat. Ya, bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana matahari, bagaimana bintang, bagaimana bulan,
bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana lautan, ya, gunung, Masya Allah. Ya, yang bermiliar-miliar, belum lagi hewan yang bermacam-macam. Nah, itu menunjukkan keagungan, ya, Al-Khaliq. Nah, itu. Kalau hati kita ini connect, maka akan wajilat qulubuhum, yaitu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Pada saat disebut Allah, maka bergetar hatinya itu. Ya, bergetaran yang indah, getaran, ya. Nah, ini. Nah, makanya ini juga dari Habib Umar bin Hafidh, ulama besar, ya. Ini alhamdulillah saya pernah bersilaturahim ke rumah beliau di Tarim, di Hadramaut, di Yaman, ya. Ya, itu supaya khusyuk ini memang harus dilatih. Memang tidak bisa sekali dua kali. Jadi memang harus ada riyadhah, latihan. Hudurul qulub, qalb. Hati dihadirkan. Kemudian juga tafahumul ma'ani, kita belajar mengerti apa pada saat kita sujud, pada saat kita i'tidal, pada saat kita duduk, apa yang kita baca ini harus kita itu berusaha mengerti maknanya dan juga filosofinya. Kemudian juga kita mengagungkan Allah, ya, dari hati ini, ya. Kemudian juga ijlal, kita mengagungkan, ya, memuliakan Allah, ya. Dan kita penuh dengan harap, ya. Kita berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia, gitu. Karena apa? Mulianya manusia itu yaitu istighna'uhu 'anil nas, itu. Jadi mereka berusaha menghilangkan ketergantungan kepada manusia, tapi menggeser ketergantungan kepada Allah, ya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah haya. Kita harus malu, ya. Bagaimana kita itu menghadap Allah itu, ya. Ya, kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, ya. Nah, ini. Dan banyak penelitian bahwa sholat itu luar biasa itu. Tidak hanya mendatangkan rezeki, bisa kesehatan. Banyak orang yang kemudian menjadi sehat, ya. Jadi sahabat-sahabat dahulu itu menjadi gagah, ya, menjadi kuat, militan itu. Oh, Masya Allah. Itu karena memang sholatnya luar biasa itu. Jadi kita sering misalnya dalam perang Badar itu hanya berapa 400 melawan ribuan itu. Tapi kenapa kok menang? Karena mereka ahli sholat itu. Kita tahu juga Panglima Sudirman itu ternyata itu, wah, itu tahajudnya luar biasa itu. Itu sholatnya itu. Dan orang tua kita dulu, ya, itu yang dengan pas-pasan, tapi anaknya bisa berhasil semua, ya. Nah, itu karena apa? Ya karena sholat itu. Jadi hatinya menjadi kuat itu, wajahnya menjadi cerah, ya, jiwa menjadi tenang, ya, dan tidak akan malas itu orang yang sholatnya itu disiplin, ya, ya, tepat waktu. Nah, Masya Allah, itu manfaat sholat itu baik terhadap kesehatan, terhadap apa macam-macam, ya. Nah, ini peringatan kepada kita semua. Mari kita betul-betul sholat. Dan apa yang paling dicintai oleh Allah, ayul amal ahabbu ilallah, ya, amal yang paling dicintai Allah ternyata apa? Sholat di awal waktu. Nah, ini kelemahan saya ini. Ini Masya Allah, kalau ada sholat, aduh, sering nah, itu. Padahal yang paling dicintai oleh Allah itu as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu, di awal waktu. Masya Allah. Maka beruntunglah orang yang bisa memprioritaskan, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu, karena itu yang paling dicintai Allah dibandingkan dengan amal ibadah yang lain. Nah, ini supaya apa kita sholat itu? Ini supaya kita ini punya komunikasi dengan Allah itu, supaya dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Pada saat kita sujud, kita dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat, Masya Allah, kena imbas gitu, ya. Masya Allah gitu. Saya merasakan itu. Saya dekat dengan menteri, Masya Allah. Masuk ke perguruan tinggi itu gak ada yang sulit itu. Ya, bukan saya hebat, tidak, karena dampak, ya, dampak dekat dengan orang yang berkuasa, khusus di bidang pendidikan. Andai saja saya dekat dengan presiden, wah, di Indonesia nggak ada yang sulit ini. Ya, saya mengalami itu zamannya Gus Dur, ya, Masya Allah itu. Nah, bagaimana lagi? Kalau kita dekat dengan menteri, dengan presiden, paling 5 tahun, 10 tahun selesai itu. Ya, kadang-kadang nggak sampai selesai sudah diturunkan atau macam-macam atau apa, ya. Seperti Gus Dur itu. Nah, tapi kalau Allah, pernahkah Allah itu turun?
Masya Allah ini. Nah inilah hakikat menegakkan sholat itu. Supaya kita betul-betul punya satu pegangan, sandaran, yaitu Allah. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Oleh karena itu, beribadah kepada aku. Dengan cara apa? Dengan sholat. Nah, makanya kita sering mendengar kata-kata wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu dahsyat. Luar biasa itu. Sehingga apa? Pada saat kita betul-betul sholat dengan khusyuk, dengan total, maka masalah yang berat menjadi kecil. Apalagi yang kecil. Karena apa? Karena kita tahu ada Zat yang maha. Nah, itu suara siapa itu, Bu Rektor? Halo? Saya sudah ini Prof, sudah mute. Oke. Nah, inilah. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini. Masya Allah, di tengah kesulitan, masalah ya, yang bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, tiada henti. Nah, kita memerlukan tranquility, yaitu ketenangan, keheningan. Dan itu caranya hanya dengan satu, zikrullah. Dan zikir yang paling top itu adalah sholat. Inna sholata li dzikri. Nah, banyak jenis zikir. Termasuk Al-Quran itu juga zikir. Sebutan zikir. Tapi sholat itu menempati posisi yang pertama dan utama. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya apa? Kalau kita banyak sholat, insya Allah hati kita itu tenang. Makanya ada sholat itu, ada sholat wudhu, ada sholat mutlak yang nggak pakai sebab. Kapan saja, kecuali waktu yang dilarang. Ada pusing sedikit, langsung wudhu, langsung kita itu muqabalah, artinya menghadap kepada Allah. Ingat Allah. Maka apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, mudah-mudahan dengan hati kita yang tenang akan berdampak kepada pikiran yang tenang. Pikiran yang jernih sehingga kita mampu melihat solusi-solusi, alternatif-alternatif. Tapi sebaliknya kalau hati kita sudah gundah, akan berimplikasi, akan merembes kepada pikiran kita menjadi kacau, menjadi galau, akhirnya tidak mampu melihat apa jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, inilah makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna minal khashi'in. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang khusyuk. Ilaika fis shalah. Itu fokus kepada Engkau ya Allah di saat sholat. Nah, ini yang paling singkat ini. Makanya ini silakan dibaca supaya kita ini punya supaya oleh Allah diberi khusyuk. Karena memang tidak mudah nih. Maka beruntunglah orang yang bisa meningkatkan kualitas sholat itu menjadi sholat al-khashi'in, sholat yang khusyuk. Nah, makanya ada ulama memberikan doa singkat, Allahumma ja'alna minal khashi'in ilaika fis shalah. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba yang fokus kepadamu saat sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Karena pada saat kita sholat, yang ingat macam-macam itu. Nggak fokus. Istilah anak sekarang itu galfok. Gagal fokus. Nah, ini. Jadi wajar kalau kita ini berdampak kualitas kita, ini, intelektual kita, kualitas kultural kita, kualitas struktural kita itu menjadi rapuh. Karena memang sholat kita itu mutunya rendah. Nah, ini tantangan kita semua. Makanya ini juga kita ada doa dari ulama yang lain. Supaya kita itu mohon kepada Allah dijadikan orang yang selalu menjaga minal muhafidina 'alas shalah fi awqatiha. Kemudian waktunya supaya tepat, jangan molor ya. Jadi kadang-kadang kalau duhur jam 12 ya sholatnya jam 12, jangan kemudian nanti bisa jam 2 hampir mendekati asar ya, duhur dan asar. Nah, itu tidak awqatiha. Dan kita mohon karunia Allah, warzuqna al-khusyu' fiha wa adaiha ala wajhi alladhi yurdika anna. Sehingga pada saat kita menghadap Allah, Allah itu kan ridho. Masya Allah, kalau Allah sudah puas dengan kita, senang kepada kita, adakah yang lebih hebat dari Allah? Ya. Kalau kita mencari ridho atasan kita, wah, kalau misalnya menteri senang kepada kita, presiden senang kepada kita, atasan senang kepada kita, kita kena dampak puas ya, Masya Allah. Bagaimana lagi kalau Allah itu yurdikana, kalau
Allah sudah ridho kepada kita karena sholat kita disiplin, tepat waktu, fokus, subhanallah. Nah, ini ada doa-doa ya. Ya, antara lain ya kita mohon kepada Allah supaya kita beragama kita ini seperti agama Nabi Muhammad, dinana dinal Nabi Muhammad. Begitu juga Islamnya kita ini Islamnya orang Muslim, dan imannya kita ini imannya orang yang beriman. Dan salatana salatal khashiin, dan salat kita adalah salat yang khusyuk. Dan amal kita, perbuatan kita semuanya baik, solihin. Dan niat kita betul-betul niat yang tulus. Wa niyatana niyatan mukhlisin. Begitu juga dosa kita, yaitu dosa yang terampuni. Ya, jadi al-mustaghfirin. Jadi ini kita mohon, walaupun kita punya kesalahan, tapi kita dimaafkan, kemudian diampuni. Ini maghfirah, mendapat maghfirah. Jadi dzunubal mustaghfirin. Dan kehidupan kita seperti kehidupan ulama. Masya Allah, kita penuh ilmu. Dan matinya kita mati orang syuhada, artinya disaksikan oleh para malaikat. Dan kita akan dimasukkan kepada surga bersama siapa? Ma'al anbiya. Nah ini, walaupun kita bukan para nabi, bukan kita, tapi karena kita cinta nabi, cinta rasul, maka kita dimasukkan surga bersama para nabi. Dan kita mohon kita sukses dunia dan akhirat. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bareng-bareng gitu. Mulai saat ini di tengah kita menghadapi berbagai cobaan, mari kita coba, yaitu perbaiki sholat kita, perbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Karena dengan demikian maka ruhani kita akan menjadi kuat, dan mudah-mudahan dengan hati yang kuat, spiritual yang kuat akan berdampak kepada intelektual kita yang kuat, kultural kita yang kuat, struktural kita yang kuat, sehingga insya Allah kita akan keluar dari berbagai krisis multidimensi yang sedang menimpa kita semua. Demikian ya, kita stop share biar kita bisa saling tatap muka ini ya. Nah, mudah-mudahan mulai saat ini kita melatih diri untuk ya tidak mengabaikan pentingnya sholat ini sebagai salah satu instrumen yang sangat utama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup.